Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Saudaraku, sahabat, satu khiroh, satu perjuangan, satu resonansi, satu gelombang, satu dimensi, satu hati, satu jiwa, satu rasa. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol soal pesantren ya, insyaallah. Kabar baik lah. Yes, flashback sedikit ya. Kita beli tanah di Besuki, ya udah nanti dilihat di Munja Channel ya, video lama itu. Kita bayar lunas untuk pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran Karomah 13 gratis. Tanahnya sudah dibayar lunas, tetapi surat menyuratnya belum selesai. Kita karena niatnya baik, ya udahlah, kan jarang beli tanah itu harus bayar di notaris, semua harus jelas gitu kan. Tapi karena saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh, ya udah, lagian juga niat nolong, katanya mau berobat, ya udah bayar lunas gitu kan, hanya disaksikan perangkat desa, tanda tangan, sudah gitu. Ternyata alhamdulillah berapa hari kemudian kita datangkan alat berat gitu kan, kita ratakan, ada semua di Munja Channel, tonton ya. Terus kita datangkan arsitek, kita udah bayar arsitek mahal gitu kan. Warga masyarakatnya seneng, bahagia, subhanallah, ada pondok pesantren tahfidz Quran gratis gitu kan. Tetapi di perjalanan akhirnya disabotase ya, dijegal oleh manusia-manusia pengecut yang tidak bertanggung jawab, musuh-musuh Allah, munafik itu nanti. Itu berat perhitunganmu besok di hadapan Allah itu, siapapun. Dan sampai detik ini saya belum ketemu sama orang-orang munafik pengecut itu, sampai detik ini. Yang menggagalkan pesantren di Besuki itu sampai detik ini belum ketemu. Saya ajak ketemu tidak pernah mau, hanya rame di media aja waktu itu. Pun saya potong ceritanya, akhirnya semuanya gagal berantakan. Dan sampai detik ini proses jual belinya itu belum selesai, masih ruwet. Jadi bukan hanya harapan, tapi uang, tenaga, pikiran, waktu udah dikuyo-kuyo, didolimi itu sama Besuki itu sampai detik ini. Dan terakhir intinya proses jual beli kita lanjut yang di Besuki itu. Dan saya kaget, ternyata kemarin saya dimintai lagi 10 juta untuk proses jual belinya, untuk riwa-riwinya lah katanya lah, ke lurahnya, ke notarisnya, kemana-mana itu minta 10 juta. Ya sudahlah, bismillah gitu kan. Nah sampai sekarang ya di Besuki itu masih absurd, masih kacau. Nah saudaraku, alhamdulillah hikmah dari didolimi di Besuki itu, pembangunan pondok pesantren di Besuki itu digagalkan, itu hikmahnya besar. Banyak umat hamba Allah yang justru beramai-ramai menawarkan tanahnya, mulai dari infak sampai disuruh jual, sampai disuruh beli murah. Gini bahasa Bloko Sutonya, sudah Gus kesini, ini 2 hektar, ini 3 hektar, ini 1 hektar, gratis, pakai Gus Nur. Udah ini Gus Nur, untuk jenengan tak jual murah, saya maunya wakaf, cuman saya masih banyak kebutuhan, bla 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 bla. Nah saya akan bicara yang ini sekarang ya. Kita sudah hampir berapa bulan ini silent, kita nggak ngomong pesantren, tapi diam-diam kita jalan gitu ya. Saya contoh, nanti saya tampilkan liputannya di Sopeng ya, di Sopeng di Makassar. Itu ada 2 hektar diwakafkan. Assalamualaikum Abah ya yang di Sopeng, saya mohon maaf belum bisa datang. Telepon terus sampai nggak enak saya. Beliau sudah sepuh, sampai dari Sopeng ke pesantren yang di Palu itu sampai ditempuh darat, saking pengennya ketemu saya untuk mewakafkan tanahnya itu. Dan sampai detik ini saya belum bisa survei ke sana. Terus di mana, Dek, Lampung ya, Tulang Bawang. Nah, di Tulang Bawang ada 1 hektar. Udah Gus pakai, saya nggak terima sampai di kuyo-kuyo di Besuki itu di Tulang Bawang Lampung gitu kan. Terus di Poso, pokoknya luar Jawa semua Mas. Nah ini yang membuat saya
Bukan menolak ya, pikiran itu ya Allah itu. Kan saya sudah punya pesantren di Palu ya, di luar Jawa itu sampai sekarang masih jalan gitu. Saya itu maunya yang di Jawa dulu lah gitu loh, cabang di Jawa. Nah, ini yang akan saya sampaikan ke antum semuanya, saudaraku ya. Ini ada 4 titik, kabar baik, kabar gembira. Ya, nanti saya tampilkan. Yang pertama di Mblige, kampung leluhur buyutku, Mblige. Itu sekitar 5.000 meter. Dia sebuah kawasan yang luas, dia mau buat perumahan syariah. Nah, dihibahkan ke saya 5.000 meter. Oke, terserah hibah boleh, beli boleh. Saya kemarin ngomong sama orangnya, sama Pak Tenggi, sama Pak Lurahnya, saya bilang, Pak Tenggi mau dihibahkan boleh, diwakafkan boleh, tak beli boleh. Yang penting saya buat pesantren gitu kan. Satu di Mblige. Terus yang kedua ada di Pasuruan ya, nanti saya tampilkan, tapi kecil ya. Hibah juga, wakaf. Terus yang ketiga ini ada di Pasuruan juga. Nah, ini beli 500 juta. Tapi kemarin saya janji saya DP dulu separuh lah, insya Allah nanti sisanya sambil jalan proses jual belinya di Pasuruan, saudaraku. Nanti saya sebut rincinya, sekarang Pasuruan gitu aja dulu ya, menghindari kaum munafik gitu loh, nanti resek daripada ribet ya kan, kayak Besuki itu pengalaman tuh ya. Bukan takut teman, bukan. Saya itu walaupun 1 juta orang menghalangi itu, nggak ada prinsip takut dalam hidup saya itu. Cuman kalau Pak Lurahnya, Pak Tengginya sudah mundur, untuk apa saya maksa kan gitu. Saya bilang sama Pak Lurah di Besuki itu, Pak Lurah, 1 juta dajjal, 1 juta iblis, 1 juta orang munafik menghalangi pesantren saya nggak mundur, nyawa siap saya infakkan. Selama Pak Lurahnya masih berada di barisan terdepan, kan yang punya wilayah Pak Lurah. Lah tapi kalau Pak Lurahnya udah mundur masuk angin, untuk apa saya maksa? Masih banyak tempat lain. Memang gue pikirin udah dibikin enak kok nggak mau kan begitu, saudaraku. Nah, ini di Pasuruan ada 500 juta, luasnya 5.000 meter juga. Nah, ini insya Allah kalau Allah ridho nanti kita DP dulu. Terus di Singosari, nah, Malang-Malang sinilah ada juga, itu hektaran, sekitar 1 hektar juga. Nah, nanti semuanya saya tampilkan teman ya, saya tampilkan. Monggo saya dibantu doa, mudah-mudahan harapan membangun pondok pesantren tahfidz Quran gratis untuk orang-orang yang tidak mampu itu terwujud. Harapan melahirkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta penghafal Quran di bumi Indonesia ini terwujud gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Tak tampilkan videonya ya, nanti disaksikan. Agak panjang tidak apa-apa. Dan doakan insya Allah ini lagi. Jadi gini intinya, Madura, Pasuruan, Malang ya, Makassar juga, semualah ada sekitar 7 titik. Doakan saya lah 7 titik ini mana nanti yang jadi sesuai kemauan Allah gitu kan. 7 titik ini mana yang jadi sesuai dengan ridhonya Allah. Ya kalau maunya hati sih antara Mblige, Pasuruan, Madura, Pasuruan kalau maunya hati, tapi kan saya harus tunduk dengan kemauan Allah, mana yang terbaik kan begitu. Selamat menyaksikan. Ya bantu doa, insya Allah selama ini walaupun silent, tidak ngomong, tapi kita sudah mulai nabung, kita sudah mulai sumber daya, SDM, invest omset semua sudah sebagian kita alokasikan untuk pembangunan pondok pesantren ini insya Allah. Jadi tinggal klik aja, ini tinggal urus IMB macam-macam, semuanya selesai, klik, jihad kita mulai insya Allah ya. Monggo bantu doa, infak doa, sedekah doa. Ya Allah, mudah-mudahan ini Gus Nur ini cita-citanya kan mau bangun pondok pesantren tahfidz Quran gratis cabang Palu gitu kan. Doakan ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kelancaran gitu kan, dan lain sebagainya. Atau mau sedekah uang, ya Allah saya ada rezeki, saya mau gabung, monggo dibuka nanti istilahnya rekening donatur itu. Tidak juga tidak apa-apa, yang penting doa.
Insya Allah lah, insya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah kami punya kemampuan dengan izin Allah ya. Kami punya kemampuan, kami punya sumber daya. Kalau hanya bangun pondok pesantren ya 1 miliar itu insya Allah Allah kasih kemudahan. Nah, jadi kalau toh nanti saya buka rekening donatur itu ya wallah alam, sekedar ajang untuk silaturahim kita lah, berbagi keberkahan gitu kan. Barakallah.